Martial Peak Bab 839, melawan seorang Master Alam Saint. 20 km di luar Istana Naga Phoenix, naga sejati telah muncul, menghentikan pertempuran sengit. Sun Yu, yang juga tercengang, tiba-tiba mendengar pengingat yang Kai di benaknya dan dengan cepat menenangkan diri, berbalik dan berteriak ke arah Yan Zi, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Seolah menanggapi kata-kata bocah itu, naga itu meraung sekali lagi dan melesat ke depan seperti panah emas besar langsung ke arah Yan Zi. Yan Zi tidak berani mengabaikan dan segera memanggil artefak peringkat rendah kelas Saint, pedang es yang mendalam. Ketika artefak ini muncul di tangannya, momentum Yan Zi meningkat secara nyata saat hawa dingin sedingin es berdenyut dari tubuhnya, mencocokkan aura yang dilepaskan pedang es yang mendalamnya, keduanya tampak bergabung menjadi satu kesatuan. Bahkan sebelum naga emas mencapainya, Yan Zi mengayunkan pedang es yang mendalamnya, mengirimkan sinar cahaya dingin yang menyilaukan dari pedang panjang kelas Saint. Aura sedingin es menyebar dari tempat Yan Zi berdiri seperti badai musim dingin yang hebat telah turun, menyebabkan suhu dalam radius 1000 meter di sekitarnya menurun dengan tajam. Gelombang pedang yang dikirim dari artefak peringkat rendah kelas Saint terbang menuju naga emas dengan momentum yang mengesankan. Naga emas yang besar tidak berusaha sedikit pun untuk menghindar dan langsung menabrak gelombang pedang. Asteris. Percikan terbang saat bilah ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sisik emas naga itu, tetapi setelah bersentuhan dengan aura panas yang berkobar, serangan pedang es yang mendalam semuanya menguap seperti tetesan air yang tenggelam ke dalam lava yang mengamuk. Melihat ini, mata Yan Zi menyusut saat rasa takut membanjiri hatinya. Surga Gua Neter Beku berspesialisasi dalam keterampilan marsial dan seni rahasia atribut es melawan naga sejati yang mengeluarkan energi membara yang begitu kuat seperti tikus yang bertemu kucing. Dalam situasi ini, Yan Zi bahkan tidak bisa mengeluarkan 80% dari kekuatan penuh pedang es yang mendalam. Yan Zi juga memiliki metode lain yang dia miliki, tetapi dia tidak berani menggunakannya secara bebas karena di bawah pengaruh aura membara naga emas, kekuatan di tubuhnya tidak lagi mengalir dengan lancar, sehingga potensi serangan balik dari eksekusi yang gagal dari tekniknya meningkat secara nyata. Naga sejati terbang di depannya dan membuka rahangnya yang besar, menyebabkan Yan Zi berteriak dan mengayunkan pedang panjangnya, mengirimkan pedang cahaya raksasa ke arah naga emas. Gerakannya barusan hanya dilakukan dalam upaya memberi dirinya cukup waktu untuk melarikan diri. Menghadapi Kaisar Monster Orde ke-9, Yan Zi dengan bebas mengakui bahwa dia tidak layak menjadi lawannya. Keagungan pihak lain tidak bisa diganggu-gugat, jika dia terus melibatkan dirinya dengannya, dia pasti akan mati. Di depan monster ini, Yan Zi merasa seperti sedang berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa serangan pedangnya tidak bisa benar-benar berhasil memblokir serangan naga emas atau bahkan membekukannya walaupun hanya sebentar. Alis Yan Zi berkerut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika naga emas ini benar-benar binatang monster Orde ke-9, mustahil baginya untuk memblokirnya. Setelah memeriksanya lebih cermat, Yan Zi menemukan bahwa meskipun aura naga emas dan sikap yang mengesankan darinya memang luar biasa, kekuatan murni di dalam tubuhnya sepertinya tidak cocok dengannya. Fluktuasi energi yang dirasakan Yan Zi yang berasal dari naga emas ini pada dasarnya setara dengan miliknya, bahkan mungkin agak lebih lemah. Mempersempit matanya, Yan Zi tidak lagi mencoba melarikan diri dan malah mulai menampilkan satu demi satu metode untuk bertarung dengan naga emas ini. Melihat kekuatan Kaisar Naga muncul kembali dengan segala kemuliaannya, Chen Zhou, yang dirugikan dalam pertarungannya dengan Bai Jingchu, juga merasa terinspirasi dan dengan cepat membalikkan keadaan dengan lawannya. Semua master dari Istana Naga Phoenix juga terbangun, kemuraman di mata mereka diganti dengan kecemerlangan yang hampir fanatik. Seolah-olah mereka sudah bisa membayangkan masa depan cerah sekte mereka dan sekarang tanpa rasa takut melawan penyerang surga Gua Neter Beku, memaksa mereka untuk mundur lagi dan lagi dalam kekalahan. Sun Yu, yang masih terlindungi dalam lingkaran cahaya daun perak menatap ke medan perang, mengepalkan tinjunya saat dia diam-diam bersorak pada naga emas. Namun dalam hatinya, dia merasakan sedikit kebingungan, bertanya-tanya mengapa senior yang memilih untuk tidak muncul secara langsung tetapi menggunakan warisan Kaisar Naga untuk menghadapi musuh. Dalam pikirannya, dengan kemampuan sejati senior yang, jika dia muncul, dia akan bisa dengan mudah mengalahkan Yan Zi dan penyerang lainnya yang tolol itu.
Penglihatan dan pengalaman Sun Yu tidak tinggi, jadi dia tidak mengerti bahwa Yang Kai sebenarnya hanyalah Master Alam Transenden Orde ketiga yang baru dipromosikan. Setelah pertarungan singkat namun sengit, Yan Zi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata cacing raksasa ini biasa-biasa saja, hahaha. Saat naga emas pertama kali muncul, Yan Zi benar-benar ketakutan lagi pula. Dia menghadapi Kaisar Monster Orde ke-9 yang legendaris, tapi sekarang dia sudah menyimpulkan bahwa kekuatan sejati naga emas ini setidaknya sebanding dengan miliknya. Ini berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawannya sehingga dia tidak lagi menahan apapun, mengirimkan serentetan serangan, membombardir sisik emas naga itu. Naga emas ini tampaknya belum sepenuhnya dewasa dan hanya bisa menampilkan kekuatan yang setara dengan tahap awal binatang monster Orde ke-8. Dengan penilaiannya ini, Yan Zi menjadi tenang. Pedang es yang mendalam memancarkan aura dingin yang bertabrakan langsung dengan aura panas dari naga emas. Keduanya saling mengimbangi, menciptakan semburan kabut yang menyelimuti seluruh langit, menyulitkan mereka yang berdiri di kejauhan untuk melihat apapun kecuali kilatan cahaya yang datang dari pertempuran. Di dalam lapisan kabut, saat Yan Zi dan naga emas bertabrakan satu sama lain berulang kali, yang pertama melihat sisi lain mulai menunjukkan ekspresi yang hampir mirip manusia di wajahnya. Sejak beberapa waktu yang lalu, Yan Zi merasa bahwa alih-alih melawan binatang monster, dia seperti sedang bertarung dengan seseorang. Saat pertempuran berlangsung, Yang Zi juga menemukan bahwa gerakan naga emas ini menjadi lebih tajam dan lebih halus, seolah-olah dengan cepat menjadi lebih kuat, memberikan lebih banyak tekanan padanya. Setiap kali cakar naga yang sangat tajam menebas ke arahnya, Yan Zi sudah salah paham bahwa itu seperti merobek ruang, menyebabkan keringat dingin menetes di dahinya. Matanya memancarkan cahaya dingin, Yan Zi dengan paksa menenangkan dirinya dan menyalurkan kekuatannya ke pedang es yang mendalam, menyebabkannya melepaskan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, di ujung pedang panjangnya, Yan Zi memadatkan lonjakan es besar dan mengirimnya terbang menuju naga emas. Menghadapi serangan yang sangat kuat dan tak terhindarkan ini, naga emas tidak menunjukkan rasa takut, membuka mulut besarnya, dan menyemburkan sinar energi keemasan yang menyala-nyala. Hong. Dua massa energi atribut yang berlawanan bertabrakan satu sama lain dan meledak dalam tampilan cahaya yang cemerlang, membutakan semua orang di area sekitarnya. Sinar energi panas yang menyengat menang dalam hal kemurnian dan kepadatan sehingga setelah mencairkan lonjakan es, momentum yang tersisa melesat ke arah Yan Zi tanpa hambatan. Pandangan Yan Zi menjadi bingung saat dia dengan tergesa-gesa mencoba menghindar ketika tiba-tiba suara mengejek bergema di benaknya. Dikejutkan oleh komunikasi tak terduga ini, gerakan Yan Zi terhenti saat dia mengalihkan pandangan terkejut ke arah naga emas yang tidak jauh. Pada saat dia sadar, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Sinar energi emas yang masih cukup kuat untuk menyebabkan atmosfer di sekitarnya melengkung menghantam Yan Zi secara langsung, menyebabkan yang terakhir mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dengan tergesa-gesa melepaskan semburan ki dingin dari tubuhnya, Yan Zi mati-matian mencoba mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh energi yang membakar. Sesaat kemudian, setelah melompat keluar dari sinar energi emas, napas Yan Zi kacau balau. Meskipun dia tidak terluka parah, janggut dan rambutnya telah benar-benar terbakar dan dia tampak tertekan. Mengalihkan matanya kembali ke naga emas, Yan Zi memelototinya dengan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. Suara yang telah mengganggu konsentrasinya barusan seharusnya dikirim kepadanya oleh naga emas di depannya, menyebabkan dia menderita pukulan yang seharusnya bisa dia hindari. Namun, yang paling mengganggunya adalah suara yang didengarnya terlalu mirip manusia seolah-olah bukan berasal dari binatang monster. Aku tidak peduli jika kamu benar-benar Kaisar Naga. Karena kamu berani melukaiku, hari ini kamu harus mati. Yan Zi berteriak dengan marah saat dia melemparkan pedang es yang mendalamnya ke udara. Pedang panjang itu langsung berubah menjadi binatang monster raksasa berbentuk aneh di udara, ukurannya sebanding dengan naga emas itu sendiri, dan meluncur ke arah naga emas dan menjeratnya. Raungan naga yang ganas terdengar saat naga emas sepanjang 100 meter itu berjuang keras, tetapi akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pedang es yang mendalam yang telah berubah. Yan Zi mengambil kesempatan ini untuk memusatkan energi yang sangat dingin ke tangannya dan mendekat, mengirimkan serangan ganda yang kejam ke arah perut naga emas. Sisik emas yang sejauh ini tahan terhadap segala jenis serangan tidak bisa menahan serangan ini dan langsung tertembus, memungkinkan tangan Yan Zi pada akhirnya tenggelam jauh ke dalam daging naga emas.
Ketika Yan Zi menarik tangannya, darah merah gelap bercampur dengan cahaya berwarna keemasan keluar. Hahaha, Yan Zi tertawa terbahak-bahak. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melukai pihak lain, membuatnya melihat harapan kemenangan. Tidak menunggu naga emas untuk melakukan serangan balik, dia dengan cepat mundur dan mengejek, "Kamu pikir hanya karena kamu memiliki tubuh yang besar ini kamu tidak terkalahkan? Sungguh naif." Mendengar kata-kata ini, naga emas tampaknya menjadi sangat kesal dan tubuhnya yang besar benar-benar mulai berputar dan berubah sebelum dengan cepat menyusut. Setelah melakukannya, dia segera melarikan diri dari ikatan pedang es yang mendalam. Yan Zi tercengang sekali lagi, dia belum pernah mendengar tentang binatang monster yang bisa dengan bebas menyesuaikan ukuran tubuhnya. Dia tahu tentang binatang monster yang sudah mencapai bentuk manusia, tetapi pemandangan di depannya melebihi pengetahuannya sejauh ini. Tidak menunggunya tersadar, naga emas yang sekarang jauh lebih kecil melesat ke arah Yan Zi, menggesekkan cakar setajam pisau cukur ke arahnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Yan Zi dengan cepat menemukan bahwa meskipun ukuran tubuh lawannya sudah menyusut, aura dan momentumnya yang mengesankan tidak berubah sama sekali. Yang lebih buruk adalah setelah ukurannya diperkecil, dia menjadi lebih cepat dan lebih gesit. Tiba-tiba, sejumlah rantai energi emas muncul di samping naga emas sebelum menyegel ruang di sekitar Yan Zi, menjebaknya di tempatnya. Bersamaan dengan itu, tombak emas besar muncul dari udara tipis, membawa kekuatan penghancur surgawi. Asteris siu 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 asteris. Dalam sekejap mata, tombak ini sepertinya melompat melintasi ruang dan menembus ke arah Yan Zi. Mustahil. Yan Zi berteriak, penglihatannya masih cukup bagus sehingga dia secara alami bisa melihat sekilas apakah itu rantai yang mengikatnya atau tombak yang mencoba menusuknya. Keduanya adalah keterampilan marsial yang sangat mendalam. Bagaimana binatang monster menampilkan keterampilan marsial yang begitu mengesankan? Dengan teriakan nyaring, Yan Zi entah bagaimana berhasil membanting tubuhnya ke samping, nyaris menghindari tombak emas tetapi gagal melarikan diri dari rantai yang mengelilinginya. Ketika dia melakukan penghindaran putus asa, Yan Zi secara tidak sengaja bersentuhan dengan rantai emas dan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah gunung menekan di atas kepalanya, bahkan jiwanya menunjukkan tanda-tanda ditahan. Meskipun perasaan ini hanya berlangsung sesaat dalam pertarungan antara dua master yang seimbang, bahkan celah sekecil apapun bisa sangat mempengaruhi hasil pertarungan. Bersambung.